Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hetty LC Huta Barat dengan nomor induk mahasiswa 0484 90896 dari UPBJ Batam. Kali ini saya akan membuat video simulasi sebagai kuasa hukum penggugat pada kasus Wan Prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Yang mulia Majelis Hakim, perkenalkan saya Hetty Huta Barat sebagai kuasa hukum Tuan Andi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2025 akan membacakan surat gugatan terhadap Tuan Budi dengan posita. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, dengan harga disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati cara pembayaran sebagai berikut. Pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta sebagai uang muka dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa penggugat telah melaksanakan kewajibannya menerima uang muka dan menyiapkan dokumen kepemilikan tanah untuk proses balik nama setelah pelunasan harga tanah. 4. Bahwa hingga lewat jangka 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian, yaitu sampai dengan 15 Juli 2023, tergugat tidak juga melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta tanpa alasan yang sah. 5. Bahwa penggugat telah 2 kali mengirim surat teguran atau somasi kepada tergugat masing-masing tanggal 1 April 2023 dan 15 Mei 2023 agar segera melunasi kewajiban pembayarannya, namun hingga kini tidak diindahkan oleh tergugat. 6. Bahwa tergugat beralasan bahwa belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan, tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menunda pelaksanaan kewajiban, karena perjanjian jual beli bersifat mengikat sesuai dengan pasal 1338 KUHP Perdata. 7. Bahwa akibat kelalaian tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian, antara lain tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung biaya administrasi dan notaris yang sudah dikeluarkan, menanggung kerugian imaterial atas tertundanya hak ekonomi penggugat. 8. Bahwa dengan demikian, perbuatan tergugat telah memenuhi unsur wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHP Perdata, yaitu tidak memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat mengajukan surat jawaban gugatan dan telah membacanya dalam persidangan. Kami selaku kuasa hukum penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat dengan petitum replik. A. Bantahan terhadap pengakuan fakta dan keadaan memaksa relatif. 1. Bahwa penggugat menerima pengakuan tergugat pada poin Romawi 2 A1 dan Romawi 2 A2 yang membenarkan adanya perjanjian jual beli, skema pembayaran telah diterimanya uang muka dan diterimanya 2 kali somasi. Pengakuan ini semakin menguatkan dalil wan prestasi yang dilakukan tergugat. 2. Bahwa penggugat membantah keras dalil tergugat pada poin Romawi 2 A3A dan Romawi 2 A3B mengenai relative force measures atau overmatch, keadaan memaksa relatif, yang disebabkan oleh kendala proses persetujuan dan pencairan fasilitas pinjaman dari bank. Kegagalan mendapat pinjaman bank murni merupakan tanggung jawab tergugat dan dikategorikan sebagai kelalaian wan prestasi, bukan keadaan memaksa, baik yang mutlak maupun relatif. B. Bantahan terhadap itikat baik dan permintaan tenggang waktu atau terme de grace. 1. Bahwa dalil tergugat pada poin Romawi 2 A3C yang menyatakan telah beritikat baik dengan meminta waktu tambahan justru menunjukkan bahwa tergugat telah mengakui adanya kelalaian dalam memenuhi prestasi wajib,
Itikat baik seharusnya diwujudkan dalam pemenuhan janji, bukan hanya dengan meminta toleransi setelah melewati batas waktu yang disepakati. 2. Bahwa itikat baik penggugat sebagaimana pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata telah dibuktikan dengan diberinya waktu tambahan 3 bulan dari jatuh tempo yang disepakati, serta pemberian 2 kali somasi sebelum penggugat mengajukan gugatan ini, sudah 6 bulan sejak jatuh tempo dan tergugat tetap tidak bisa memastikan kapan pelunasan akan dilakukan. 3. Bahwa penggugat membantah permintaan terme de grace atau tenggang waktu yang patut selama 3 bulan pada petitum angka 4 tergugat. Tuntutan pembatalan perjanjian pada pasal 1266 KUH Perdata adalah tepat karena tergugat telah lalai melunasi prestasi pokok, yaitu 70% dari harga, bahkan setelah diperingatkan berkali-kali dan melewati batas waktu yang sangat lama, 6 bulan sejak jatuh tempo. Pemenuhan prestasi sudah tidak mungkin lagi dilakukan dalam waktu dekat yang pasti. C. Bantahan terhadap tuntutan kerugian, yaitu pada poin 2, Romawi 2, A5. 1. Bahwa penggugat membantah dalil tergugat pada poin Romawi 2, A5A yang menyatakan tuntutan kerugian material sebesar 700 juta adalah tidak jelas. Penggugat menarik kembali tuntutan kerugian material 700 juta dan memperbaiki tuntutan kerugian sebagai berikut. A. Kerugian material yang diderita penggugat adalah berupa bunga modal atau kehilangan kesempatan untuk menggunakan uang 700 juta yang seharusnya diterima dan biaya somasi. B. Kerugian imaterial sebesar 100 juta adalah wajar dan berdasarkan hukum karena tanah telah diikat tergugat selama 6 bulan setelah jatuh tempo dan tidak bisa dijual ke pihak lain yang mampu membayar tunai. Tergugat telah mengakibatkan waktu, tenaga, dan pikiran penggugat terbuang untuk mengurus teguran dan gugatan ini. Jumlah tuntutan ini disertakan kepada kebijaksanaan majelis hakim ex equat et bono. Kemudian kuasa hukum tergugat mengajukan surat duplik atas replik penggugat dengan menolak seluruh dalil-dalil dalam replik penggugat. Selanjutnya dalam sidang pembuktian untuk mendukung dalil gugatan dan membuktikan bahwa telah melakukan wan prestasi, maka saya selaku kuasa hukum penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Bukti surat atau alat bukti tertulis. Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi dan diberi materai secukupnya. P01. Salinan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. P02. Kwitansi atau bukti transfer uang muka sebesar 300 juta tertanggal 15 Januari 2023. P03. Surat teguran atau somasi pertama yang dikirimkan penggugat kepada tergugat pada tanggal 15 April 2023 serta bukti pengiriman tanda terima. P04. Surat teguran somasi kedua yang dikirimkan penggugat kepada tergugat pada tanggal 1 bulan setelah somasi pertama. Bukti beserta bukti pengiriman atau tanda terima. P05. Fotokopi sertifikat hak milik atau SHM, nomor sertifikat 5678, Desa Cisarua, 2020, atas nama Tuan Andi. P06. Bukti komunikasi, pesan teks atau email, tergugat yang memohon perpanjangan waktu karena belum mendapat pinjaman dari bank. 2. Bukti saksi atau alat bukti lisan. Penggugat akan mengajukan 2 orang saksi yang akan diminta keterangannya di bawah sumpah. Saksi 1. Nama Slamet Ahmad, SH, pekerjaan notaris atau PPAT. Alamat kantor pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Jalan Melati nomor 20 Bogor. Nomor izin praktek 09 Cap 20.3/1/2015 yang mengetahui dan atau menyaksikan proses penandatanganan perjanjian jual beli pada P01. Saksi 2. Nama Tuan Doni,
pekerjaan wira swasta. Alamat Jalan Merpati nomor 13, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang merupakan tetangga dari Tuan Andi dan mengetahui rencana atau upaya Tuan Andi menjual tanah dan tahu tentang kerugian yang diderita. Tujuan pembuktian saksi yaitu untuk memperkuat fakta-fakta yang tertuang dalam bukti surat, terutama mengenai 1. Kebenaran adanya kesepakatan dan batas waktu pembayaran yang telah jatuh tempo. 2. Fakta bahwa tergugat telah menerima somasi dan tetap tidak melunasi. 3. Kerugian real yang dialami oleh penggugat. Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, surat somasi, dan keterangan saksi telah terbukti telah melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat Tuan Budi telah melakukan wan prestasi. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 5. Menolak permohonan terme de grace atau tenggang waktu yang patut yang diajukan oleh tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material dan immaterial yang diderita penggugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Demikian video simulasi praktik peradilan perdata yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.